Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Gemini ya di bulan Juli 2025. Oke, ini general reading. Kita udah masuk ke bulan Juli 2025 untuk Gemini. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya Gemini di sini ya. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat Gemini. Ada apa aja di Juli 2025 nya Gemini Kak? Yang pertama, kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu di bulan Juli. Aku lihat di Juli sih situasi dan kondisinya kamu ada semacam situasi dan kondisi yang terbarukan di sini Gemini ya. Ada hal-hal yang terbarukan, kayak adanya suatu awalan baru, kesempatan baru, hari baru buat kamu di Juli nanti. Dan ada hal-hal yang terkait dengan perjalanan yang baru, juga bisa petualangan yang baru. Pokoknya ada lembaran kehidupan yang baru di Juli buat kamu yang pokoknya nggak seperti bulan-bulan biasanya lah gitu ya. Lalu yang kedua di sini, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan Juli? Salah satunya adalah tentang mungkin perubahan ya. Perubahan, semakin kamu getol gitu ya buat melakukan perubahan di dalam kehidupannya kamu, semakin kamu rajin gitu ya buat melakukan transisi, perubahan-perubahan yang bermanfaat, maka akan semakin banyak keberuntungan menghampiri kamu. Jadi istilahnya nggak sia-sia lembaran baru di sini dibuka atau hadir buat kamu, karena kamunya pun mau buat melakukan perubahan dan mau beradaptasi dengan lembaran baru tersebut gitu. Lalu yang ketiga, di sini pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Gemini ini secara kehidupan mungkin cukup stabil, banyak keberuntungan yang menghampiri kamu, cukup tenang kehidupannya kamu ya, sehingga di sini kamu juga masih berharap kayak bukan berharap sih, sehingga di bulan Juli ini lebih tepatnya apapun itu yang menjadi ketenangan kamu, sumber kestabilan kehidupan kamu itu masih akan tetap ada. Karena di sini dalam bayangan kamu hidup ya, apapun yang sudah terjadi sebelumnya pasti masih bisa aku raih lagi ya, terutama apalagi kalau itu hal yang baik-baik yang pernah ada di Juni, di Mei tentang ketenangan hidup ya, keberuntungan, kestabilan pasti masih bisa diraih di Juli, dan kamu sangat fokus ke sana sehingga mungkin juga termanifestasikan di Juli. Bisa saja ada keberuntungan dan ketenangan hidup, bahkan sesuatu yang akan kamu banggakan juga tentang dirimu. Oke. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Gemini. Harapan Gemini bahwa di bulan Juli ini dia bisa meninggalkan hal-hal yang sempat mengecewakan dirinya ya. Bisa meninggalkan hal-hal yang mengecewakan lalu menemukan jalan baru ya. Menemukan sesuatu yang lebih baik. Oke, dari hal-hal yang ditinggalkan gitu. Jadi apapun kalau aku lihat di sini, pokoknya kamu berusaha untuk gimana caranya kayak kita harus tinggalkan hal-hal yang mengecewakan kita sebelumnya. Itu harapan kamu, nggak ngestak berada di dalam suatu kondisi yang sama, yang harus terus-terusan menerima kekecewaan. No, kamu nggak ingin kayak gitu ya. Itu harapan kamu, beranjak gitu, jangan stagnan. Dan sedangkan ketakutan kamu di sini, kamu takut tuh bahwa kamu menjadi sosok yang monoton, takut untuk meninggalkan sesuatu demi perubahan, terus di situ-situ aja kehidupannya, nggak bisa meninggalkan sesuatu, padahal udah tahu sesuatu itu mungkin nggak worth it lagi buat dipertahankan, atau sesuatu di sini begitu toksik gitu ya. Dan selanjutnya yang kelima, next stepnya gimana Kak kehidupan seorang Gemini di Juli? Next stepnya sih kalau aku lihat tetap harus hati-hati Gemini, karena terkadang ada orang-orang yang mencoba untuk tricky sama kamu, mencoba untuk masuk ke dalam ranah kehidupan pribadi kamu, mencoba untuk menyentuh kehidupan pribadi kamu secara langsung ya. Apakah ini fans kamu, haters kamu,
Tapi apapun yang akan mereka lakukan, kalau aku lihat kamu nggak akan tersentuh di sini, ya, nggak akan tersentuh ketika mereka mencoba untuk menjamah privasi kamu, ya. Tapi harus tetap dijaga. Itu next stepnya tentang menjaga ranah privasi di Juli ya. Lalu di kartu yang keenam soal finansial, keuangan. Kondisi keuangan Gemini di Juli ini, kalau soal keuangan, kalau aku lihat di sini terkadang ada hal-hal yang bikin trauma soal keuangan. Apakah sebelumnya pernah ada kerjasama, tapi kerjasama itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kamu hasilnya, ya. Ada hal-hal yang bikin trauma. Terkadang juga ada sedihnya soal kondisi keuangan. Bukan keuangan kamu seret, bukan. Cuma mungkin soal keuangan kurang sesuai target terhadap apa yang masuk di Juli nanti. Kalau aku lihat gitu. Ada hal-hal yang nggak sesuai target soal pemasukan ataupun pengeluaran kamu. Jadi soal kondisi keuangan ada hal-hal yang nggak expect kamu bakalan kayak gini di Juli gitu ya. Tapi bukan nggak ada uang, ada pemasukan Gemini, ada kak, ada. Cuma kayak nggak sesuai target aja gitu, kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan hasilnya ya. Tapi ada pastinya ada ya. Oke, lalu di kartu yang ke-7 percintaan, love life gimana kak Gemini? Love life sih kalau aku lihat, tak kenapa terkadang kamu merasa kehilangan kesempatan ya jika untuk hal-hal yang menyangkut percintaan kamu ya. Terkadang yang single pun di sini untuk pacaran merasa masih kurang modal kak, masih kurang berani kak gitu ya. Sama pasangan sendiri juga, couple terkadang ada yang merasa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ya. Terus Gemini ini juga terkadang ada takut-takutnya kalau menyangkut kehidupan percintaannya, kayak takut kak nanti terulang kejadian yang sama kak kalau aku gini-gini lagi gitu ya, kalau aku deket lagi, kalau aku punya hubungan lagi. Dan soal hubungan memang insecure ya. Aku lihat Gemini ini soal kehidupan percintaannya lumayan ada insecure-nya di sini. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan itu semua, tapi kamu lumayan insecure dengan kehidupan percintaan kamu jika dibandingkan dengan hal-hal lainnya ya, kayak karir, pekerjaan, bisnis. Soal percintaan tuh lebih insecure. Lalu yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Juli? Aku lihat sih salah satunya adalah untuk selalu membuat resolusi baru ya, cari solusi atas setiap permasalahan yang kamu miliki. Terus untuk tidak merasa tertekan ya, dan untuk benar-benar bertindak yang realistis dan kayak nggak terlalu banyak berkompetisi dalam hidup, karena semakin banyak kompetisi kehidupan yang kamu ikuti itu akan membuat kamu jadi kewalahan sendiri, berlomba-lomba kan, orang punya ini kita pengen juga, orang punya ini kita mau beli juga gitu. Lalu di kartu yang ke-9, outcome-nya gimana kak buat Gemini di Juli? Aku lihat sih outcome-nya di sini ya, terkadang memang ada sih hal-hal yang bisa kamu pamerkan dari kehidupannya kamu di Juli. Bahkan aku lihat ada beberapa dari Gemini yang akan pamer gitu ya tentang sesuatu di Juli ini. Tapi hati-hati, kamu juga di Juli ada potensi masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh di sini yang bisa merugikan kamu. Entah ini omongan kamu nanti ataupun tingkah laku kamu yang ceroboh bisa mengakibatkan suatu kesalahan yang inilah kurang oke jika dilihat orang lain gitu ya. Selanjutnya kita juga akan lihat apa pesan dari semesta untuk Gemini ya di Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan di Juli ini akan ada suatu hadiah-hadiah ya untuk kehidupan kamu yang akan membebaskan kamu dari belenggu hidup gitu. Kalau selama ini kamu merasa terikat, kalau selama ini kamu merasa terkungkung akan sesuatu, kamu akan dibebaskan dari itu semua. Dan persiapkan dirimu di sini ya Gemini, untuk kebebasan akan kamu peroleh, tapi jangan bablas, itu pesannya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan open mind, buka pikiran kamu
ya, buka pikiran kamu, buka mindset kamu ya. Terus juga gantikan pemikiran-pemikiran lama dengan pemikiran-pemikiran yang baru yang lebih membuat kamu excited gitu loh buat menjalani hidup, biar nggak di situ-situ aja. Lalu yang ketiga, kamu juga dipesankan nih, percaya kepada feeling kamu, feeling baik yang kamu miliki. Biarkan hatimu untuk memimpin kamu ya, menuju kepada siapa dirimu yang sesungguhnya gitu. Jadi feeling, jangan dibiarkan feeling ini tidak bermain dalam kehidupan kita, karena ini akan membimbing kita ya, apalagi feeling-feeling yang baik, yang bagus kayak gitu, bukan feeling yang jelek ya gitu Gemini. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di bulan Juli. Kamu bisa terkoneksi dengan kedua belas zodiak ya di sini Gemini ya, karena juga gak ada energi paling kuat itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.